Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Mustafid Channel. Hari ini, kami sangat berbahagia karena kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Ami Nur Baits tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen keuangan keluarga. Keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam video ini, Ustadz Ami akan membagikan wawasan dan tips praktis tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Yuk, kita simak bersama ceramah dari Ustadz Ami Nur Baits. Kemudian bentuk real nafkah, tadi kita sudah sebutkan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Lalu, di sini termasuk di antara nafkah adalah alat kebersihan. Para ulama berpendapat bahwa menjadi hak istri dan kewajiban suami, segala yang menjadi kebutuhan istri, semisal sisir, minyak rambut, sampo, dan seterusnya. Lalu parfum ada dua macam. Parfum yang menghilangkan bau, dan parfum jenis ini biaya pengadaannya ditanggung suami. Yang kedua, parfum yang berfungsi sekedar untuk kesenangan. Parfum ini adalah hak suami menurut pendapat para ahli fikih, sehingga wajib diusahakan oleh istri. Ya, misalnya, sebelum melakukan hubungan, wanita memakai parfum. Nah, parfum itu hak suami. Sehingga istri harus berkewajiban untuk mendatangkannya. Wallahu a'lam, itu penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait pembagian parfum. Tapi kalau parfum yang menghilangkan bau badan, itu kewajiban suami yang harus mendatangkannya. Nah, kemudian nafkah jadi utang. Nafkah yang belum dibayar oleh suami, apakah menjadi utang? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak menjadi utang yang harus ditanggung oleh suami, kecuali berdasarkan keputusan hakim atau kesepakatan kedua belah pihak. Jika dua hal ini tidak ada, maka kewajiban nafkah gugur seiring berlalunya waktu. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Misalnya, suami merantau. Banyak sekali kasus kayak gini. Suami merantau ini, Masya Allah, nggak kirim kabar, nggak kirim duit, nggak kirim apapun ke istrinya. Istrinya berada di kampung halaman. Sampai akhirnya sekian tahun tiba-tiba pulang. Sekian tahun tiba-tiba pulang itu, apakah istri punya hak untuk nuntut? Kamu selama 5 tahun nggak pernah ngasih nafkah saya. Nggak pulang-pulang. Nggak ngasih kabar, duitnya juga nggak datang, orangnya nggak datang, duitnya nggak datang. Kamu saya tagih dengan nilai sekian. Apakah bisa seperti itu? Menurut Hanafiyah, kalau istrinya ridho, kalau istrinya tidak nagih, dan tidak ada keputusan hakim untuk memberikannya, maka suami gugur kewajibannya. Namun ada pendapat yang kedua, nafkah ini menjadi utang suami, manakala suami menolak untuk membayarnya setelah nafkah itu menjadi kewajibannya, maka meskipun tidak ada keputusan hakim atau kerelaan suami. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali, menimbang bahwa suatu kewajiban tidaklah gugur kecuali setelah dilaksanakan atau diputihkan. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih kuat, bahwa nafkah yang tidak dibayarkan itu menjadi utang. Karena menjadi utang, meskipun tidak ada keputusan hakim ya, karena jadi utang, maka suami wajib untuk membayarnya. Kecuali jika istri memutihkan. Ya sudahlah bang, yang penting abang selamat, balik, uangnya nggak ada, nggak apa-apa, yang penting saya tetap punya suami. Sehingga istri merelakan hal itu, dan dalam posisi suaminya nggak ngasih nafkah, tidak ditagih,
Berarti suami bebas dari kebutuhan, dari menunaikan nafkah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perjanjian pranikah untuk harta, maksudnya gimana? Perjanjian untuk harta sebelum menikah gitu ya. Nanti saya dinafkahi berapa, terus apa lagi? Rumah milik siapa? Insya Allah sah-sah saja. Tapi kalau nikahnya nggak jadi ya itu semuanya batal. Sehingga gimana Pak? Kalau terjadi perceraian, nah di klausul perjanjian itu gimana? Misalnya kalau di klausul perjanjian, jika terjadi perceraian, maka rumah jadi milik istri. Kalau ada klausul kayak gitu ya, itu bisa mengikat. Intinya, Bismillah, lancar Pak? Baik. Jadi perjanjian yang berstatus mengikat adalah perjanjian sebelum akad nikah. Sehingga kalau istri, misalnya saya mau kamu nikahi dengan syarat 1, 2, 3, 4. Syarat itu semuanya mengikat selama dilakukan dan disepakati suami sebelum akad nikah. Tapi kalau sudah akad nikah, baru muncul perjanjian seperti itu tidak berlaku. Artinya suami boleh untuk tidak memberlakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahaqqa syurut mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya perjanjian inna ahaqqa syuruti antufu mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya perjanjian yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah perjanjian yang menghalalkan kemaluan. Dan yang dimaksud adalah perjanjian karena pernikahan. Sehingga kalau istri meminta A, B, C, dan itu jadi syarat sebelum pernikahan, maka syarat itu semuanya mengikat jika suami setuju. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perlu dipahami begini, bahwa memberikan tempat tinggal itu tidak sama dengan memberikan rumah. Itu dua hal yang berbeda. Suami berkewajiban memberikan nafkah papan kepada istri. Itu bukan berarti suami harus ngasih rumah ke istri. Namun yang lebih tepat bahwa kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal adalah menyediakan tempat tinggal. Itu yang lebih tepat. Karena itu, seorang atau orang tua ketika memberikan nafkah berupa tempat tinggal bagi anak, itu bukan maksudnya menyediakan rumah untuk anak. Bukan maksudnya memberikan rumah untuk anak. Namun apa Pak? Namun bentuknya adalah orang tua menyediakan tempat tinggal untuk anak.
Sehingga orang tua bisa, atau anak bisa tinggal di rumah orang tuanya. Artinya dia tidak diusir. Kalau orang tua ngusir, kamu nggak boleh tinggal di sini. Ya, berarti orang tua tidak memberikan nafkah tempat tinggal untuk anak. Rumahnya sempit. Cuman ada 2 kamar. Anaknya 5. Terus orang tua mempersilahkan mereka, silakan tinggal di sini. Itu sudah masuk kategori memberikan nafkah berupa tempat tinggal. Yang penting orang tua mengizinkan anaknya untuk mau tidur di sini, silahkan. Kamu mau tidur dimanapun, silahkan. Itu sudah masuk kategori menyediakan nafkah tempat tinggal untuk anak. Sehingga menyediakan tempat tinggal untuk anak itu bukan berarti memberikan rumah untuk anak. Sebagaimana memberikan tempat tinggal untuk istri, bukan berarti memberikan rumah untuk istri. Tapi suami menyediakan tempat tinggal untuk istri. Kalau suami belum bisa membelikan rumah, gimana Pak? Dia belum bisa beli rumah. Yang penting dia bisa ngontrak. Ngontrak bisa nggak? Bisa. Baik. Berarti Anda harus bayar kontrakan untuk bisa menyediakan tempat tinggal bagi Anda dan istri Anda. Serta anak-anak. Itu sudah termasuk menyediakan nafkah tempat tinggal bagi keluarga. Nah, kemudian berkaitan dengan pendidikan, apakah pendidikan ini termasuk nafkah? Ini kembali ke urf. Kembali ke urf. Kalau secara urf, kalau mengajar itu kewajiban, tapi dia di luar nafkah, mengajar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepala rumah tangga, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, berikan pendidikan adab kepada mereka. Itu kewajiban dasar yang disebutkan oleh Allah, tapi itu di luar pembahasan nafkah. Cuman yang jadi kendala, orang tua, dia kadang tidak punya ilmu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Karena keluarga yang ideal, kepala rumah tangga itu berilmu. Dia bisa ngajari baca Quran. Dia bisa ngajari agama untuk anaknya. Dia ngajari adab untuk anaknya dan keluarganya. Itulah keluarga ideal. Makanya ketika ada seorang bapak yang membawa anaknya ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bapak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, berikan pendidikan bagi anakku, tolong nasihati anakku. Dia nggak mau nurut sama saya, dia durhaka sama saya, dan seterusnya." Jadi orang tua ini mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anaknya ini mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, sebelum engkau menasihati aku, izinkan aku untuk menyampaikan sesuatu." "Silahkan," kata Umar. "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah mendidikku dengan pendidikan yang baik. Tidak pernah mengajariku Al-Quran. Tidak menyediakan ibuku ibu yang baik. Ibuku seorang wanita zinjiyah." Wanita zinjiyah itu wanita majusi. Yang kemudian dinikahi setelah masuk Islam. Gak kenal sama sekali agama. Dan ayahku tidak memberikan lingkungan yang baik untukku. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Maka dalam masalah pendidikan, itu sebenarnya idealnya adalah orang tua yang ngajari. Ngajari anaknya. Ngajari baca Quran, ngajari ini, ngajari ini. Cuman, sekarang kan kondisinya tidak seperti dulu. Sehingga orang tua, karena waktunya habis untuk bekerja, tidak bisa melaksanakan tugas seperti ini. Maka dalam posisi ini, digantikanlah orang lain. Pengganti itu dia bayar. Maka status pengganti itu, yaitu para guru, adalah wakil bagi bapak untuk ngajari anaknya tentang baca Quran, tentang ini, tentang agama. Yang sebenarnya itu kewajiban, bukan kalimatnya sebagai nafkah, tapi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, sebagai konsekuensi, kalau itu butuh biaya, ya harus dia keluarkan. Dipahami insya Allah ya? Baik. Jadi, pembicaraannya bukan dari sisi sudut pandang pemberian nafkah,
Tapi dari sisi sudut pandang kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak atas perintah Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ketika pendapatan istrinya atau orang tuanya. prioritas yang disampaikan oleh para ulama dalam posisi penghasilan yang terbatas. Sehingga harus ada urutan. Maka pertama yang wajib dinafkahi adalah istri. Kenapa? Karena jika dia sudah tidak lagi sanggup untuk menafkahi istri, maka pilihannya diceraikan istrinya. Karena saya nggak sanggup menafkahi kamu, saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Sehingga nggak boleh ditahan, sementara dia nggak bisa nafkahi istrinya. Begitu ya. Masalahnya, lah kenapa nggak orang tua? Nggak ada mantan orang tua. Kalau mantan istri ada. Maka suami ketika tidak bisa memberikan nafkah bagi istri, berarti istrinya harus dilepas. Kembalikan ke orang tuanya. Makanya kenapa prioritas pertama adalah istri? Karena istri ini diikat dengan perjanjian pernikahan. Yang kemudian suami punya kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dia. Kalau kemudian tidak bisa, maka ikatan itu harus dilepas. Udah, kamu bebas, kamu saya kembalikan ke orang tuamu, kita berpisah karena saya tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepadamu. Baik. Baru kemudian setelahnya adalah anak. Setelah anak, baru orang tua. Itu urutan yang kami pahami. Karena kenapa orang tua punya beban berat untuk menanggung anaknya. Sehingga dia harus dahulukan anak sebelum orang tuanya. Dalam masalah pemberian nafkah. Ini kita bicara masalah harta ya. Kalau masalah layanan, kebaktian, urutannya berbeda. Anak berbakti kepada orang tua, istri berbakti kepada suami. Tapi kalau bicara nafkah, maka urutannya tadi. Sehingga kenapa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak lebih dulu? Karena anak punya kewajiban untuk taat kepada orang tuanya. Baru setelah itu orang tua. Tapi begini Pak, kejadian ini kalau di negara kita mungkin hampir nggak ada. Kalaupun ada ya hanya 1-2. Karena nafkah itu kan yang penting kebutuhan cukup untuk hidup. Semiskin apa kira-kira orang Indonesia tidak bisa ngasih uang kepada istri, anak, dan bapaknya, dan orang tuanya, masing-masing cukup untuk makan, berupa nasi misalnya 1 kepal. Lontong itu berapa harganya? 3.000. 3.000 kali 3, 9.000. 9.000 untuk 1 anak. 1 orang tua. Berarti total di situ ada misalnya istri, 2 anak, bapak ibu, 5 orang. Sama dirinya 6 orang. Bisa nggak Anda menyediakan 9.000 kali 6 sehari? Masih bisa. Baik, insya Allah tidak perlu dipertentangkan. 9.000 kali 6 berapa? 36 ya. 36.000 sehari. Bisa. Berarti tidak perlu dipertentangkan. Tapi misalnya paling apes, orang itu pendapatannya hanya 20.000 sehari. Sementara dia harus memberikan nafkah kepada 6 orang. Kalau 2.000 nggak cukup untuk 6 orang ini, maka prioritasnya istri. Jika habis di istri, ya sudah. Yang lain nyari sendiri. Wallahu a'lam, itu hierarki yang disampaikan oleh para ulama. Tayyib. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.